Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra dari kelas A23 dengan NIM 23801009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul penilaian berbasis kelas. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Penilaian berbasis kelas dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai teknik penilaian yang meliputi pengumpulan kerja siswa, hasil karya, penampilan, dan tes tertulis. Guru menilai kompetensi dan hasil belajar siswa berdasarkan level prestasi siswa. Nah, penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses penilaian dalam kelas, yakni proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas yang berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas. Kemudian yang kedua, manfaat dan keunggulan penilaian berbasis kelas. Yang pertama, manfaat penilaian berbasis kelas. Yang pertama, umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Kemudian yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remedial untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas. Dan yang terakhir, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemudian keunggulan penilaian berbasis kelas. Yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non-formal diadakan secara terpadu dalam suasana yang menyenangkan serta senantiasa memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami, dan mampu dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kemampuan sebelumnya, kriteria pencapaian kompetensi, standar pencapaian, dan level pencapaian nasional dalam rangka membantu anak mencapai apa yang ingin dicapai bukan untuk menghakiminya. Dan yang terakhir adalah siswa perlu dituntut agar dapat mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengarahkan semua potensi dalam mengatasi semua masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama, prinsip umum penilaian berbasis kelas. Prinsip umum penilaian berbasis kelas adalah landasan dasar dalam pelaksanaan penilaian yang menekankan bahwa penilaian harus dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan berkesinambungan. Penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, penilaian berbasis kelas harus terintegrasi dengan proses pembelajaran sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan nilai akhir, tetapi juga sarana untuk memantau kemajuan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, prinsip khusus penilaian berbasis kelas. Prinsip khusus penilaian berbasis kelas lebih menekankan pada penerapan teknik penilaian di kelas yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen seperti observasi, penguasaan, tes tertulis, dan portofolio agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik secara lebih akurat. Selain itu, penilaian harus bersifat edukatif dan diagnostik, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar. Kemudian yang keempat adalah mekanisme dan prosedur penilaian berbasis kelas. Yang pertama,
Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Yang kedua, perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diajukan atau diujikan pada UN dan aspek kognitif atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah atau madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran estetik dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan ditentukan melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, yaitu jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan peserta didik melalui jawaban tertulis seperti pilihan ganda atau uraian. Yang kedua, tes perbuatan. Tes perbuatan adalah merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati peserta didik saat melakukan praktik atau demonstrasi untuk menilai keterampilan dan sikap secara langsung. Yang ketiga adalah pemberian tugas. Adalah penilaian melalui penugasan yang dikerjakan peserta didik secara individu atau kelompok untuk melatih tanggung jawab dan memperdalam pemahaman materi. Yang keempat, penilaian proyek adalah penilaian terhadap kegiatan peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas dalam periode tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir. Yang kelima, penilaian produk merupakan penilaian terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh peserta didik, baik berupa benda maupun karya lainnya. Dan yang kelima, penilaian sikap adalah penilaian untuk mengukur sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran seperti tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Kemudian poin yang terakhir adalah strategi penilaian berbasis kelas. Yang pertama, menyusun rencana hasil evaluasi belajar dilakukan dengan menetapkan tujuan evaluasi, aspek yang dinilai, teknik penilaian, serta kriteria keberhasilan yang akan digunakan. Yang kedua, menghimpun data merupakan mengumpulkan informasi hasil belajar peserta didik melalui berbagai teknik penilaian yang telah direncanakan. Yang ketiga, melakukan verifikasi data bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, mengolah dan menganalisis data dilakukan dengan menata, menghitung, dan menelaah data untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, berarti menafsirkan hasil analisis untuk keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi merupakan langkah lanjutan berupa perbaikan pembelajaran, pengayaan, atau remedial berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.